Kami bersyukur Tuhan, sekarang kami dapat mujizat. Sebab darah Yesus ajaib, korban-Mu luar biasa. Kehidupan kami mendapat kemurahan, diselamatkan Tuhan. Dan kami sadar ketika keselamatan itu Engkau telah berikan kepada kami. Kami menjadi manusia yang paling beruntung. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini masih Tuhan perpanjang hidup kami. Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan. Terutama sehat. Karena kami diberkati oleh Tuhan. Dengan pembelaan Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami. Lewat firman-Mu Tuhan. Yang membawa kami untuk lebih bergairah. Mengiring Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu lah yang memampukan kami untuk bisa bertahan menghadapi dunia yang makin jahat, makin gelap ini Tuhan. Tapi Engkau menciptakan terang supaya kami hidup di dalam terang Tuhan. Oleh sebab itu pakai hamba-Mu, gunakan hidup ini menjadi saluran berkat dan kekuatan dari surga nyata dalam hidup kami semua. Dan kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Kiranya Kristus kepala tetap menjadi pembela dan pemelihara kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, kerinduan kita tentu juga enggak lepas dari kerinduan Tuhan supaya kita menjadi bangsa yang besar, masyhur, diberkati dan menjadi berkat. Itu tema kita dari kitab Kejadian pasal 12 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Saya mau mengajak seluruh kehidupan kita memokuskan hidup kepada puncak dari janji Tuhan kepada Abraham, kepada kita semua melalui firman-Nya. Ya. Dan tentu puncaknya adalah memiliki harta pusaka. Ibrani pasal yang ke-11. Kalau saudara kembali membacakan ayat 8 dan seterusnya, ya, di sana kita melihat ternyata perjalanan hidup Abraham, ya, sangat didorong oleh janji Tuhan yang dia terima, ya. Sekalipun janji Tuhan yang dia terima itu belum kelihatan, tapi Abraham tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Sehingga Alkitab catat Abraham taat, ya, karena iman. Coba kembali kita bacakan ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Jadi dia taat. Dia bergerak. Tentu dia bergerak, sasarannya ada. Dia ingin mendapatkan milik pusaka. Ya.
milik pusaka yang dijanjikan Tuhan. Ya. Sekalipun tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Jadi belum tahu dia, belum pernah dia lihat. Tapi dia terus bergerak maju. Ya. Untuk mencapai puncak daripada janji Tuhan. Ya. Ini satu pelajaran penting bagi saya dan bagi saudara. Ya. Kita pun sebagai umat Tuhan, di dalam Tuhan harus terus bergerak maju. Ya. Jangan puas dengan berkat-berkat pertama yang sudah kita peroleh. Ya. Tapi terus kejar sampai puncak dari berkat Tuhan menjadi milik kita. Maka saya selalu memberikan gambaran perjalanan bangsa Israel itu dibagi dengan 3 periode. Periode Musa, periodenya Yosua, periodenya Daud. Ya. Zaman Daudlah bangsa Israel memperoleh sepenuhnya tanah Kanaan. Ya. Walaupun zaman Yosua, bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan, tapi belum sepenuhnya. Ya. Masih ada yang tersisa, yang belum ditaklukkan oleh bangsa Israel. Ya. Sementara yang tersisa itu yang terpenting. Ya. Saudara, terpenting. Kenapa terpenting? Karena waktu itu zaman Yosua, Sion belum direbut. Ya. Belum, saudara. Ya. Dan salah satu yang menguasai Sion pada waktu itu adalah suku Yebus. Ya. Suku Yebus ini sangat merendahkan bangsa Israel. Ya. Ketika mereka tahu Daud sudah menjadi raja, diurapi oleh Tuhan, dan bakalan merebut Sion, orang itu menghina Daud. Ya. Merendahkan Daud. Mereka berkata, cukup orang timpang dan orang buta menghadang Daud, maka tidak mungkin bisa merebut Sion. Tapi mereka lupa, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Untuk mencapai puncak rencana Tuhan, untuk menaklukkan sepenuhnya tanah Kanaan, Daud telah melewati proses 3 kali diurapi. Saudara nanti baca di rumah suratan Tawarik, bagaimana Daud mendapatkan urapan 3 kali. Ya. Dan setelah dia diurapi untuk ketiga kali, maka dia taklukkan yang namanya Sion. Sion, ya, itu direbut oleh Daud. Kenapa, saudara? Karena itu intinya. Ya, karena di seluruh tanah Kanaan, ternyata Tuhan sudah pilih tempat untuk berdirinya bait Allah adalah di Sion. Ya. Tempat kehadiran Tuhan. Ya. Makanya Sion itu sangat dicintai oleh Tuhan. Ya. Sangat dicintai oleh Tuhan. Ya. Bahkan dalam kitab Mazmur pasal 87, ya,
Ayat 1 dulu sampai dengan ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Kita dari mulai perikopnya, Sion kota Allah, Sion, kota Allah. kota Allah. Tidak semua kota disebut kotanya Tuhan. Ya. Tidak semua tanah Kanaan disebut kotanya Tuhan. Tapi Sion disebut kotanya Tuhan. Terus. Mazmur Bani Korah, Ya. suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Iya. Ada kota yang dibangun Tuhan. Tapi khusus Sion, ayat 2. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Waduh, Tuhan itu sangat mencintai. Kalau di sini lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Ayat 3. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau ya kota Allah, Selah. Selah. Jadi bagi Tuhan Sion itulah yang terutama. Terutama di hadapan Tuhan. Maka Daud tahu puncak kehendak Tuhan yang harus dia kerjakan adalah merebut Sion. Ya. Seharusnya tempat ini sudah direbut pada zaman Yosua. Tapi ada kelemahan bangsa Israel pada zaman Yosua. Orang Israel itu lambat, saudara. Ada ciri khas yang membuat mereka tidak sepenuhnya dapat menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Sekaligus mereka malas. Lambat dan malas. Ya. Akibatnya apa? Pada zaman Yosua, inti yang Tuhan paling cintai ini mereka belum dapatkan. Ya. Jadi sebenarnya perjalanan umat Tuhan itu gambaran perjalanan hidup kita. Ada intinya. Ya. Pengikutan kita ada intinya. Ada puncaknya. Sebagai anak Tuhan itu bagus, bagus. Penuh Roh Kudus itu bagus, bagus. Lahir baru itu langkah pertama, saudara. Penuh Roh Kudus itu masuk dalam langkah kedua. Karena kalau nggak penuh Roh Kudus, susah memahami firman Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan ini diterjemahkan dengan akal budi manusia, nggak mampu kita memahaminya dengan benar. Walaupun pakai rumus. Ya. Saya juga belajar rumus ilmu tafsir. Ya. Waktu saya di teologi ya saudara. Ya. Ada studi kami khusus. Yang namanya ilmu tafsir. Hermeneutika. Ya. Saudara, dalam ilmu tafsir itu ada rumusnya. Ya. Tapi sehebat apapun ilmu tafsir manusia, kalau bukan karena ditolong Roh Kudus,
Alkitab ini bagaikan huruf yang mati kalau nggak dihidupi sama Roh Kudus. Ya. Karena dihidupi oleh Roh Kudus, Alkitab ini betul-betul merupakan sesuatu yang berkembang dan membawa kita untuk memahami kehendak Tuhan. Semakin dalam, semakin dalam. Saudara-saudara, ya, ada intinya. Apa intinya? Kalau dalam tabernakel, saudaraku, halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Khusus ke ruangan maha suci, itu yang bisa masuk imam besar. Ya. Puncaknya. Ya. Jadi ada puncaknya. Ya. Ikut Tuhan ada puncaknya. Melayani Tuhan ada puncaknya. Beribadah ada puncak ibadah. Kalau puncak ibadah itu penyembahan, saudara. Ya. Setelah terima firman, setelah hidup dalam persekutuan yang benar, lalu intinya puncaknya menyembah. Ya, jadi puncak ibadah itu menyembah, saudara. Ya. Supaya memberikan hidup untuk menyembah Tuhan. Ya. Dan ketiga gereja Tuhan sudah masuk kepada puncak ibadah. Ya. Menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu 8. Ya. Ketika umat Tuhan sudah masuk dalam penyembahan, bagaikan dupa yang naik ke atas. Ya. Dunia mengalami suatu ketenangan. Makanya umat Tuhan yang mau tenang hidupnya, damai, itu intinya di penyembahan yang harus diperbaiki. Ya. Dalam nikah kita kalau mau tenang, mau damai, yang perlu diperiksa adalah penyembahan kita. Ya. Itu yang pertama harus diperiksa. Ya. Maka di Wahyu 8 ayat 1 dulu. Wahyu 8 ayat 1. Ayat 1. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Membuka meterai yang ketujuh. Maka sunyi senyaplah di sorga, Ya. kira-kira setengah jam lamanya. Terus. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Iya. Setengah jam. Sunyi senyaplah sorga. Ya. Kenapa terjadi kehidupan yang sunyi senyap di sorga? Terus. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Iya. Jadi puncak ibadah itu suasana penyembahan. Bagaikan mezbah dupa. Sorga pun mengalami ketenangan. Ya. Dan saat itu saudaraku, ya, ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Iya. Jadi suasana surga itu tenang, saudara.
Kenapa saudara? Karena penyembahan orang-orang kudus naik ke atas. Tapi ingat, suasana sorga tenang, bumi nggak tenang. Bumi meledak, saudaraku. Ya. Itu ayat yang kelima. Ayat 5. Ya. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, Terus dan melemparkannya ke bumi. ke bumi terus. Maka meledaklah bunyi guru, Terus. disertai halilintar dan gempa bumi. Bumi meledak. Jadi kalau suasana penyembahan kita naik ke atas, ingat saudara, justru dunia mengalami kegoncangan. Yang bisa tenang itu yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Orang-orang di bumi, orang-orang yang jauh dari Tuhan akan mengalami ledakan bagaikan bunyi guru halilintar, gempa bumi. Yang mau saya tekankan di sini ada puncak ibadah. Kalau saudara berada pada puncak ibadah, disitulah tempat ketenangan yang aman dalam. Bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang paling nikmat saudara. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, merasakan Tuhan bersama dengan kita. Ya. Maka selalu saya katakan, beribadah itu tidak sama hanya dengan sekedar bergereja. Tidak sama dengan hanya sekedar berorganisasi. Tapi beribadah itu menikmati. Menikmati Tuhan dalam hidup kita. Menikmati firman. Menikmati kuasa Roh Kudus. Menikmati kasih Tuhan. Itulah puncak ibadah. Ya. Maka kalau kita berada pada puncak ibadah, kita sedang menikmati. Saudara, kalau ibadahnya betul-betul menikmati Tuhan, menikmati firman, menikmati Roh Kudus, waduh, kita akan punya pengalaman seperti Yohanes, Yakobus, Petrus berada di atas gunung. Mereka melihat Tuhan Yesus berubah rupa. Mereka melihat Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Sampai Yakobus, Yohanes, Petrus berkata, betapa sedapnya ada di tempat ini. Betapa nikmatnya berada di tempat ini. Karena mereka menikmati kehadiran kemuliaan Tuhan. Mereka enggak mau jauh dari kemuliaan Tuhan. Ibadah yang semacam inilah yang seharusnya menjadi puncak ibadah kita. Betul-betul menikmati kehadiran Tuhan. Sampai Yakobus, Petrus, Yohanes menawarkan kepada Yesus supaya membangun 3 kemah. 3 kemah. Karena waktu mereka melihat Tuhan dengan kemuliaannya, ternyata waktu itu hadir 2 orang yang cukup dikenal dalam Alkitab.
Elia, Musa. Elia orang yang terangkat, hidup-hidup. Musa yang Tuhan rampas mayatnya. Ya. Sehingga Musa, saudaraku, mayatnya tidak ada di kuburan. Ya. Saking nikmatnya kemuliaan itu. 3 orang murid ini memberikan tawaran. Mari kita bangun 3 kemah. Tentu 1 untuk Elia, Musa, 1 untuk Yesus. Memang kalau sudah menikmati kemuliaan Tuhan, secara iman kita ingin langsung berbuat. Ya, kenapa orang susah berbuat sama Tuhan? Karena nggak menikmati. Coba nikmati kehadiran Tuhan. Ya. Nggak susah kita mempersembahkan tubuh kita untuk dikuduskan. Ya. Nggak susah kita memberi waktu kita untuk melayani Tuhan. Nggak susah kita memberikan tenaga kita. Tidak sulit bagi kita untuk memberikan harta kita. Kalau setiap kali kita merasakan, menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya makanya lihat aja gereja Tuhan dalam cinta mula-mula. Ya. Apa susah mereka bertekun? Tidak. Kisah Rasul mencatat, saudaraku, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam doa. Kenapa mereka bisa bertekun? Bertekun menerima firman, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, dan selanjutnya saudaraku, mereka menganggap harta mereka milik bersama. Ya. Tiap hari mereka punya kemampuan untuk menjual hartanya. Lalu memberikannya kepada rasul-rasul. Tentu rasul-rasul memakai harta yang telah dipersembahkan oleh gereja mula-mula ini untuk keperluan sesuai dengan pelayanan pada zaman itu. Kenapa, saudara? Karena menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati kemuliaan Tuhan. Ya. Saya seringkali berkata baik di seminar para hamba Tuhan. Sebenarnya kita ini masih tanggung-tanggung menikmati. Kalau seluruh orang percaya di dunia betul-betul menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupnya, goncang seluruh dunia. Gak usah dunia, kalau seluruh orang Kristen di Tanjung Uban menikmati kehadiran Tuhan, goncang Tanjung Uban. Dulu 120 orang aja berkumpul di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Terjadi kegerakan besar. Pada waktu itu Petrus berkhotbah. Dan ketika dia berkhotbah, saudaraku, langsung 3.000 orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
jadi satu gerakan yang luar biasa. Baru 120 orang loh. Ya. Pelipat gandaannya luar biasa. Ya. Percepatannya luar biasa. Kenapa? Karena seluruh orang percaya waktu itu menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati kasih-Nya Tuhan. Dan mereka berkata, ya, bahwa tidak ada yang mereka miliki lebih indah daripada Tuhan itu sendiri. Kalau saudara melihat ini cara hidup orang-orang pada zaman gereja mula-mula. Ya. Cara hidup orang pada zaman gereja mula-mula. Ya. Makanya ketika Petrus bangkit dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya. Itu betul-betul luar biasa. Ya. Orang meresponi firman Tuhan. Ya. Luar biasa orang-orang mampu menerima firman Tuhan. Ayat 37 dulu. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ayat 37. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Sangat terharu mereka responi firman Tuhan. Terus? Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, apa yang harus kami perbuat? Orang kalau udah respon biasanya kan tanya, apa yang mau kami lakukan? Apa yang kami perbuat? Ya. Terus Pak. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya. Selanjutnya apa yang mereka lakukan? Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Berapa banyak tambah? 3.000 jiwa. Mereka respon akan firman Tuhan karena kehadiran Tuhan. Terus mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. iya. Jadi orang bisa bertekun dalam firman itu karena pertolongan Tuhan. Karena meresponi firman. Karena dipenuhi Roh Kudus. Ya. Makanya kalau dulu orang bergereja, masuk pagi pulangnya sore. Ya. Sampai sekarang ada model gereja begitu. Ya ini Sopian pasti tahu itu gereja apa. Namanya GSRI gitu ya. Gereja Sidang Roh Kudus. Sampai sekarang itu gitu. Ibadah, habis ibadah saudaraku, ya break dulu makan. Masuk lagi ronde kedua. Ya, kira-kira kalau saya buat begitu di sini mampu nggak saudara? Ya, bawa makanan masing-masing dari rumah. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. 3 jam aja sulit. Ya. Tapi puji Tuhan di gereja kita ini mampu mendengar firman lebih dari 1 jam. Saya kalau di gereja lain diundang khotbah langsung gini jamnya.
Karena paling lama saya suruh khotbah 40 menit. Langsung gini lampunya. Cincang, cincang. Gembala langsung bilang, Pak, kalau nanti udah gini-gini Pak, itu tandanya Bapak harus segera berhenti. Ya. Dulu saya diundang saudaraku ke gereja, dulu namanya Gereja Betani Indonesia, dingin. Itu jemaatnya 40.000 loh. Ya. Dari kejauhan saya sudah lihat lampunya gini. Saking banyaknya jiwa ini, saya semangat khotbah. Saya pikir sayang betul kalau orang ini enggak dikasih firman Tuhan. Ya. Tapi karena jamnya udah gini-gini, terpaksalah. Berhenti saudaraku. Ya. Begitu juga di gereja 1 jam saja di Surabaya. Ya. Itu 1 jam harus selesai sampai doa berkat. Jadi baru sampai 10 menit saya khotbah, udah mau selesai. Gini-gini juga jamnya. Aduh, saya sampai stres saudaraku. Gimana mau menyelesaikan khotbah dalam tempo 15 menit? Harus sampai kepada tujuannya. Waduh, berat sekali saya pikir. Ya. Jadi jamnya udah pada gini-gini. Jadi saya disuruh khotbah 10 kali. Jadi bayangkan 10 sesi. Jadi belum kita selesai ibadah, jemaat udah nunggu di depan mau masuk rendui kedua. Belum Bapak terima kasih. Orang udah di depan sana. Ya. Kalau terlambat sedikit saja keluar, ketemu jemaat dengan jemaat, bisa macet saudaraku. Ya, saya pikir emang, ya, inilah kehidupan. Begitu juga di tempat Pak Choyonggi di Korea Selatan. Saya santai-santai, saya pikir, wah, ya pasti nanti ada tempat duduk lah untuk saya. Ya, karena saya tamu kan. Ya ternyata nggak peduli mau tamu kita mau apa. Pokoknya jam keluar kalau kita ya terlambat masuk atau terlambat datang, habislah. Takkan punya tempat duduk kita, mau tamu kita. Sudah tersistem begitu saudara. Ya. Jadi saudaraku, kalau udah menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, orang bisa bertekun. Pertama bertekun dalam pengajaran, berarti bertekun dengar firman. Yang kedua bertekun dalam persekutuan, ya gitu ya Pak, coba. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Ya. dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kan dalam ibadah kan 3 ini intinya. Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun memecahkan roti atau perjamuan kudus, bertekun dalam doa. Lalu terus ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Ya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kalau semua orang datang itu yang bertekun seperti ini, gak usah heran pasti banyak mujizat. Banyak tanda-tanda dan banyak mujizat. Karena yang datang semua serius. Ya. Saya kadang-kadang kan kalau KKR banyak orang datang ke depan. Tapi yang datang berdoa sedikit. Hanya nonton-nonton gini. Maunya sakitnya sembuh tapi dia nggak ngomong apa-apa sama Tuhan. Gini matanya. Kita udah gini kan tangan ke kepalanya gini terus. Nggak nangis, nggak apa-apa. Gimana mau nyembuh saudara?
Seharusnya kan datang sama Tuhan nangis, Tuhan tolong saya, jamah saya, sembuhkan saya, berkati saya, pulihkan saya. Ini enggak gini. Tuhan aja enggak dia perlukan. Dia datang mau sembuh, tapi tidak dengan rindu, tidak dengan lapar, tidak dengan haus. Saya pernah doakan orang buta, saudaraku. Ada beberapa orang buta. Yang sebelahnya langsung melihat. Yang sebelah lagi melek pun enggak. Yang satu lagi masih jalan dia udah pada nangis. Udah minta-minta tolong sama Tuhan. Tuhan, mataku hari ini kau celikan. Yang satu lagi datang sambil gini. Siapa di sampingku? Sama tak pun lagi. Isi udah pikir. Jadi datang tidak memerlukan Tuhan. Ingin sembuh, ingin dipulihkan. Sebenarnya konsepnya, kalau yang berkumpul itu, berkumpul karena tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, tekun dalam doa, Tuhan akan mengadakan banyak mujizat. Ini rahasianya. Ini datang kayak main-main. Ya, makanya kadang-kadang saya terus terang aja. Kalau KKR itu saya jarang kali turun dari mimbar. Saya mau melihat dulu orang itu tekun enggak. Datang sama Tuhan betul-betul enggak serius cari Tuhan. Bukan harus kena tangan kita baru mereka sembuh. Gak usah kena pun. Karena mereka dengan iman datang. Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Kalau udah datang dengan rasa lapar, haus, rindu, rendah hati, pasti Tuhan nyatakan mujizatnya. Pasti Tuhan nyatakan pembelaannya. Dulu saya masih kita KKR di Kupang. Itu dihadiri 12.000 orang. Dari tengah-tengah 12.000 itu, kalau enggak salah saya, hampir 300 orang buta yang hadir. Segala macam penyakit. Tapi yang paling banyak orang buta. Ya. Gimana waktu kita tantang datang ke depan, itu sekali datang 3.000 orang. Langsung berkerumun di altar. Waduh. Saya nggak bisa bergerak, saudara. Gimana mau mendoakan orang 3.000 udah pada kumpul? Apalagi di situ saya lihat, kalau sempat 3.000 orang berkumpul sekali bernapas, bisa hampir pingsan kita, saudaraku. Lalu mereka minta didoakan. Anda tahu? Sebagian orang buta itu melihat bukan karena tangan pendeta menopangkan tangan. Karena iman mereka pulang dengan melihat. Karena iman mereka berjalan pulang meninggalkan tongkatnya. Sampai ada banyak yang terheran-heran. Tadi itu kan datang buta, sekarang kok udah melihat. Padahal pendeta nggak cukup untuk topang tangan. Waktu itu saya bawa tim kalau nggak salah, paling ada sekitar 10 atau 15 orang. Sementara yang mau didoakan 3.000 orang. Saudara, kalau udah datang dengan tekun, di sini jelas sekali. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya.
Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat mujizat dan tanda, kalau memang itu kita butuhkan, Tuhan itu tidak terlalu sulit memberikannya. Tapi dengan satu hal, Tuhan akan melihat kehadiran kita itu serius enggak. Ya. Kita jangan datang sama Tuhan seperti pergi berobat ke dokter, jangan. Ya. Atau lagi datang sama Tuhan seperti berobat ke dukun. Nanti Anda kecewa. Ya, seperti Naaman pernah kecewa. Dikiranya kalau dia menghadap Elisa, lalu dibuat tongkat begini-gini, sembuhlah kustanya. Enggak. Malah ya cukup pembantunya memberikan pesan. Suruh dia mandi 7 kali ke sungai Jordan. Ya. Elisa sempat gak terima. Alah, aku pikirnya ya, nanti datanglah hamba Tuhan itu, dia puter-puter tongkatnya lain-lain. Ya. Ternyata enggak. Suruh mandi. Hampir dia enggak mau, saudara. Tapi karena dapat nasihat dari pembantunya. Ya. Apa yang disuruh oleh abdi Allah itu, oleh hamba Tuhan itu, sebenarnya mudah untuk dilakukan. Mencelupkan diri 7 kali ke sungai Jordan. Lalu Naaman menurutinya. Masuk ke sungai Jordan 1 kali. Belum lepas kustanya. 2 kali. Belum. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali. Masih belum, saudaraku. Padahal udah banyak ya kalau 6 kali ya. Tapi Tuhan meminta dia berapa kali? 7 kali. Setelah 7 kali, hilang kustanya. Ya. Dan setelah hilang kustanya, ya dia datang ingin mengucap syukur. Ya. Padahal hamba Tuhan gak mau terima, saudara. Ya. Karena dia pikir melayani kan bukan untuk dibayar, saudara. Ya. Lalu Gehazi, pelayannya, ya lihat begitu, ya sayang kali. Dia kejar Naaman ini. Mari, ya. Dia minta. Ya. Akhirnya apa, saudara? Pindah penyakit kustanya Naaman kepada Gehazi. Ya. Karena dia tidak sepenuhnya melayani Tuhan dengan benar. Saudara, saya mau tekankan dulu betapa pentingnya kehadiran Tuhan. Kita pahami dulu kehadiran Tuhan. Ini terjadi pada zaman gereja mula-mula. Ya. Dan setelah itu ayat 44. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bersatu. Karena semua mengalami kehadiran Tuhan. Terus. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Waduh. Ini karena mereka semua menikmati kehadiran Tuhan. Gak ada blok kiri, gak ada blok kanan. Ya. Tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Terus. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, Terus. lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Ini dampak dari kehadiran Tuhan. Teruskan ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap hari kumpul.
Bukan sekali seminggu, bukan 3 kali seminggu, tiap hari. Berkumpul di bait Allah. Teruskan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Terus. dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Ya. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini dampak. Dampak kehadiran Tuhan. Dampak ketekunan mereka. Terjadilah hal yang demikian. Ya. Mereka bertekun dengan sehati. Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ya, ini kalau di gereja Korea ini dipraktekkan ini. Kalau saudara pergi ke Korea, dari mulai gereja kecil sampai gereja besar, pasti ada makannya. Ya. Malah makin gerejanya kecil, makin enak makanannya. Karena sedikit orangnya. Ya. Saya di beberapa gereja besar di Korea Selatan, kalau tiba waktunya makan, saudara, malah di gereja besar itu lauknya sedikit. Kebanyakan makan kimchi kita. Sup-sup. Ya. Itu supnya bukan pakai isi, saudaraku. Ya. Enggak pakai daging, enggak. Pakai sayur. Ya. Seperti daun ubi rambat itu. Ya. Nah, kayak gitulah model sayurnya. Itulah supnya. Kita makan pun biar masuk dia, karena nggak bisa digigit lagi karena lembutnya, saudaraku. Ya, itu kalau di Korea Selatan. Ya, tapi kalau di gereja-gereja kecil, wah, itu enak makanannya. Makin di sudut-sudut, makin sedikit jemaatnya, makanannya lebih melimpah, saudara. Ya, maka saya bilang sama tim kita, ya, kalau kalian ikut ke Korea, ingat, doakan kalian kalau mau enak makan di gereja kecil. Jangan di gereja besar. Ya. Ya. Gereja besar satu dengan yang lain gak ada waktu. Tapi glorinya gereja kecil. Jadi gereja kita ini cocok. Harus bikin makan bersama seperti dulu. Sekali sebulan aja. Masih amin? Masih mau? Ini kan udah habis COVID ini. Saya harap mulai Paskah, udah mulai kita. Paskah itu tepatnya hari Jumat, dia tanggal 7. Ya. 7 apa itu? April ya. Ya, saya harap ibu-ibu, bapak-bapak, mari bawa apa yang bisa kita sembelih. Ya. Mau korban bakaran, korban sembelihan, pokoknya apa saja. Ya. Selama ini kita kan kalau Natal ngasih makan orang. Sekarang kali ini Paskah enggak. Kita dulu makan. Makan bersama. Haleluya. Kalau bisa sebelum ibadah kita makan dulu. Mau kira-kira saudara? Makan siang sama-sama, lalu ibadah dan perjamuan kudus. Ya. Setuju kira-kira? Haleluya. Yang kerja di pasar pagi percepat pulang. Biar ikut masak saudara ya. Nih nggak tahu saya. Mudah-mudahan jangan lepas yang saya pesan. Ada 2 ekor itu. Ya kalau lepas nggak tahu lagi kemana cari gantinya. Ya, ya. Karena 2 udah kami sembeli. Ya. Tinggal 2 lagi. Yang lain silakan nyusul. Apa yang bisa saudara persembahkan. Ya. Ini mereka melakukan seperti ini, ya. Mereka berbuat, ya. Kenapa? Karena waktu seperti itu ada kesempatan satu dengan yang lain
untuk membagi kasih. Ya. Untuk saling peduli. Ya. Ini ada kasih persaudaraan. Ya. Tidak ada yang eksklusif, semua jadi sama. Mau yang kaya, mau yang miskin. Ya. Kita menjadi satu. Bersama-sama. Menikmati persekutuan. Ya. Menikmati kasihnya Tuhan. Ya. Ini kan enak. Ya kalau di gereja-gereja yang banyak orang kayanya, mana mau? Orang kayanya itu menghindar. Ya. Karena takut nanti yang miskin minta tolong. Ini takut. Kenapa enggak mau? Saya tanya. Nanti minjam duit Pak katanya. Ya. Kita ini harus siap. Kalau memang saudara bisa meminjamkan, pinjamkan. Tapi jangan pakai bunga. Kalau memang saudara, ya, kalau nggak mampu meminjamkan, kasih. Ya, misalkan dia butuh 1 juta. Saudara mampu memberikan 100.000, ya kasih 100.000 ini ya. Nggak usah pinjam ya. Dari saya 100.000. Ya. Ini perlu. Tapi kalau nggak sangat-sangat perlu, nggak usah minjam. Ya, nggak usah. Kecuali sangat-sangat perlu. Ya. Apalagi kalau kita siap bayar harga. Ya. Misalkan harus terpaksa berpuasa. Apa salahnya berpuasa? 1 hari nggak akan langsung mati kok. 3 hari pun, ya. Bahkan 1 bulan pun kalau saudara betul-betul dalam Tuhan, gak apa-apa. Ya. Kalau kami dulu sebagai pengerja, itu latihannya puasa. Ya. Maka sekarang orang gak mau lagi sekolah Alkitab, takut latihan. Nah, pilih aja sekolah teologi ya, biar langsung STH. Ya. Gak usah lagi digembleng. Gak usah lagi apa, pokoknya selesaikan SKS-nya, ya, kerjakan tugasnya, bayar uang kuliahnya, selesai. Kalau sekolah kita enggak. Kita digembleng. Karakter kita terutama. Ya. Karakter, SDM-nya. Ya. Karena hari-hari ini saudaraku seringkali kalau karakter enggak mendukung, pelayanan bisa bubar. Enggak usah pelayanan. Nikah pun bisa hancur habis-habisan. Kalau karakter enggak mendukung. Karakter istri, karakter suami. Ya. Maka saya selalu mengatakan, carilah istri yang tunduk. Carilah suami yang mengasihi. Jangan asal lihat, wah, aku tresno karo kowe. Ya. Betul-betul enggak dia mencintai kita. Betul enggak dia mau betul-betul menundukkan diri. Yang berhak menerima kasih adalah orang yang berhasil menundukkan diri. Makin ada tanda penundukan, makin akan dicinta. Tapi kalau kerjanya ngelawan terus, trompet terus, belum apa-apa, padahal nuntut suami, kasihilah istrimu. Seperti apa? Tapi kita trompetnya nggak pernah berhenti. Belum apa-apa bangun pagi udah trompet. Bukan menyembah saudaraku. Pagi-pagi bersyukur Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur hari ini aku hidup. Aku bersyukur masih punya istri, punya anak, punya suami.
Aku bersyukur masih punya pekerjaan, masih punya income. Kalau udah bersyukur, nggak akan lihat kelemahan loh. Kalau Anda udah mensyukuri kehidupan suamimu, saudara tidak akan menuntut kelemahannya. Ini itu enggak, orang udah disyukuri. Terima kasih Tuhan, suamiku agak bengis, tapi mengasihiku. Beres sudah kan? Terima kasih Tuhan, istriku memang baik tapi pelit. Beres. Saya sering kali kan kalau diskusi sama pengerja-pengerja, itu saya tanya istri-istri mereka. Tanya, gimana istrimu? Kalau kau pulang nggak bawa uang gimana? Ternyata hampir sama semua modelnya. Sini nggak ada. Sini semua modelnya bagus, saudara. Maka saya selalu bilang, ayo kita kerja keras. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa hasil sedikit dari pekerjaan kita untuk istri kita. Ayo kita lakukan sesuatu. Ayo kita berbuat. Ya. Supaya kita bisa menghidupi keluarga kita. Ya. Dengan pertolongan Tuhan. Dengan pembelaan Tuhan. Ya kan Tuhan kasih hikmat loh. Tuhan kasih kepala, di kepala ini ada otak yang bisa dipakai berpikir. Dikasih 2 tangan. Dikasih 2 kaki. Dikasih 2 mata. Tentu ini kita gunakan semua. Sesuai dengan kebutuhan kita. Masing-masing. Ya, masih punya tangan yang sehat. Kenapa enggak kita pakai? Ya. Saya kadang-kadang menyesal saya kok cepat kali saya tua. Ya. Anak saya bilang, Pak, Bapak mau ganti paspor sudah lansia, Pak. Lalu apa saya bilang? Enak Bapak, katanya. Kok enak? Enggak antri lagi. Kalau lansia apa enggak antri, katanya. Waduh. Ada enaknya, ada sakitnya, saudaraku. Enggak antri kan? Enak loh kalau udah orang-orang tua. Dulu kan kalau naik pesawat, kalau udah lansia, itu diskon sekian persen. Memang orang yang udah tinggal menunggu mati itu ada diskon. Diskon. Karena dia tahu nggak lama lagi nih hidup. Di diskon aja, saudara. Itu hidup ini nggak bisa kita pungkiri. Ya, itu kenyataannya. Saya bilang, jadi gimana nanti kalau Papa pergi ke bangsa-bangsa lain? Kalau sempat lansia ditolak. Ya. Saya masih ingin KKR ke India. Saya mau ingin ke Eropa. Ya. Dan ke negara-negara lain. Gimana saya bilang? Ya, ada kemudahannya. Ya. Tapi juga ada nggak enaknya. Ya. Saudara, ya, dampak dari kehadiran Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ini dialami oleh gereja mula-mula. Ya. Mereka bertekun, mereka sehati, mereka bisa makan bersama, mereka bisa memuji Tuhan, disukai semua orang, dan tiap hari tambah jumlah mereka. Ya. Ini hebatnya kalau sudah ada dampak dari kehadiran Tuhan. Jadi saudara, ya, inilah yang sangat dirindukan Daud. Ya. Inilah yang sangat dirindukan Daud. Dia
Dia sangat mencintai apa yang dicintai Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sangat mencintai Sion, tempat kehadiran Tuhan, maka Daud rupanya sejalan dengan Tuhan. Maka kalau saudara dan saya sejalan dengan Tuhan, ketemu saudara. Ya, kalau udah sejalan itu udah enak loh. Ya, kalau ketemu dengan orang-orang yang sejalan, ya enak jalan berdua kalau sejalan. Tapi kalau satu ke kiri, satu ke kanan, waduh repot kita. Ya. Coba ketemu dengan orang yang sejalan. Hidup nikah kita, suami istri sejalan, sama-sama merindukan Tuhan, sama-sama merindukan pelayanan, sama-sama rindu ibadah. Lain itu konsep hidupnya beda. Ya. Kalau udah sejalan saudaraku, sama-sama memikirkan. Ya. Sama-sama saling mendukung. Coba kalau saling mendukung. Ya. Enggak akan ada yang berkata, karena aku. Karena aku. Tapi semuanya saling mendukung. Dalam hal apapun. Kita tidak akan berkata gara-gara akunya kita sukses. Enggak. Karena bersama. Karena saling mendukung. Ya. Ternyata Daud pun punya hati yang sama. Sampai di dalam Mazmur 132. Ya. Mazmur 132 ayat 1. Coba kita lihat ayat 1. Ayat 1. Ya. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Ziarah, teruskan. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Terus. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernajar kepada yang maha kuat dari Yakub. Iya. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Terus. Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Iya, terus. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Iya. Ini satu kecintaan yang luar biasa. Ya. Daud berkata, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke kemah kediamanku. Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Ya. Tidak membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Rupanya cintanya sejalan dengan cintanya Tuhan. Tuhan juga senang tempat kediamannya. Ternyata Daud pun sangat senang dengan tempat kediaman Tuhan. Ketemulah. Ketiga ini terjadi pertemuan. Waduh. Tidak heran kalau Daud itu rela berkorban demi kecintaannya. Kalau yang pertama kecintaan kita harus jelas. Apakah kecintaan kita terhadap kehadiran Tuhan? Atau itu yang menjadi inti kecintaan kita. Tapi poin yang kedua, cinta itu harus dibayar dengan perbuatan. Kalau kita hanya gampang aja, aku cinta, aku cinta, aku cinta. Tapi perbuatan enggak cinta gimana?
Itu sebabnya Yakobus pasal 2:17 berkata, iman harus ditandai dengan perbuatan. Itu baru yang benar. Gitu kan Yakobus 2 ayat 17. Ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, Ya. maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi cinta itu juga harus dibuktikan lewat perbuatan. Daud mengatakan bagaimana responnya terhadap Tuhan, bagaimana kecintaannya terhadap tempat kediaman Tuhan. Kalau kita periksa hidup Daud, ternyata dia orang yang rela berkorban demi kecintaannya. Dan Daud rela berkorban justru waktu masa-masa penderitaannya. Makanya dicatat di Mazmur 132 ayat 2 ini, ayat yang pertama, Pak. Ayat pertama, Ya. nyanyian ziarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaan. Iya. Jadi di tengah-tengah segala penderitaannya, Daud membuktikan cintanya kepada Tuhan. Dia bersumpah kepada Tuhan, dia bernazar kepada Tuhan. Di dalam suratan 1 Tawarik, saudara, pasal 22, kita lihat saudara dari mulai ayat yang pertama. Coba ayat pertama. Ayat 1. Ya. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Iya. Daud tahu persis tempat yang akan dibangun rumah Tuhan. Tempat mezbah, tempat penyembahan. Dia tahu kesitulah arah perjuangannya sebagai bukti dia cintakan Tuhan. Apa yang dilakukan? Ayat 2. Ayat 2. Ya. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Ayat 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi. Sangat banyak Besi. besi terus. Untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang. Ya. Dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Iya. Terus. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Jadi Daud mempersiapkan. Dan dia mempersiapkan ini sebagai bukti kecintaannya. Bukan setelah hidupnya penuh dengan segala kelimpahan. Tetapi coba lihat ayat 14, lompat ke 14. Ayat 14. Ya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Dalam kesusahan terus. Aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. Ya. Seringkali kita kan mau membuktikan cinta kita. Maunya kalau aku udah diberkati. Kalau aku udah kaya. Kalau aku udah sukses. Tapi Daud membuktikan cintanya kepada Tuhan. Saat sekalipun dalam kesusahan. Apa yang dilakukannya? Aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas. Kalau kita cinta Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan. Justru kita harus memulainya saat kita susah. Saat kita ada penderitaan, saat kita ada pergumulan.
100.000 talenta emas. Terus Pak. Dan 1.000.000 talenta perak. Terus. Dan sangat banyak tembaga dan besi. Terus. Sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Wah, luar biasa. Jadi saat kesusahan, Daud memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini tekad karena mencintai Tuhan. Saudara, orang yang memusatkan hidupnya kepada milik pusakanya, berkat yang terbaik, inti yang kita harapkan. Pertama, yang perlu diperiksa adalah kecintaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, pengorbanan kita. Tuhan tidak meminta saudara kalau hanya pada waktu engkau senang. Tapi Tuhan sangat senang pada waktu engkau susah. Pada waktu engkau tidak punya apa-apa. Kalau waktu engkau masih terbatas. Saat itulah kecintaan kita buktikan kepada Tuhan. Sehingga nanti saudaraku, Daud sudah mempersiapkan banyak hal untuk rumah Tuhan, untuk Sion, ya, untuk kehadiran Tuhan, ya. Sehingga nanti kita lihat melalui Daudlah Tuhan genapi janji Tuhan tentang kedatangan Mesias. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita pusatkan perhatian saudara kepada bagian yang terpenting dari kehendak Tuhan. Cintailah Tuhan. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda tidak akan pernah mundur. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda tidak akan pernah kecewa. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda akan tetap percaya dan mempercayakan hidupmu kepadanya. Dan kalau Anda mencintai Tuhan, saya yakin saudara bisa melakukan, bukan saat saja kita kelimpahan, saat kesusahan, saat belum ada apa-apa, Tuhan menilai tekad kita, najar kita, seperti Daud bernajar. Ya, aku tidak akan memejamkan mataku. Aku tidak akan tidur di petiduranku sampai dia lihat ada tempat untuk Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan tertanam di hati kita sehingga kita menjadi gereja Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan memuaskan dahaga jiwa kita. Dan semua ini bisa